Bapak Ibu. Selamat pagi. Semangat pagi. Salam Ibu Leli. Iya. Salam Abuna, selamat Shalom pagi. juga. Jangan heran ini, saya juga heran kenapa muka Oh, saya gambarnya? hilang lagi. Pagi. Iya, gambarnya nggak kelihatan Abuna. Iya. Sebentar ya. Salam Inang Duma, Mama Leli. Shalom. Shalom Mama Leli. Shalom Mama Leli. Shalom Ibu Dina. Shalom Bu Feni, Pak Kampu, Bu Aceh, Mama Leli, Iya. Inang, Bu Risma. Selamat pagi. Mas, selamat pagi. Halo Le, Pak. Lagi semua. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Amang. Nah, sudah Abuna. Shalom Abuna, shalom semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Mama Leli. Shalom ya, Oke, ini kedengeran ya Bapak Ibu ya. kedengaran ya, Bu. Suara saya kedengeran, muka saya kelihatan atau terlalu Sudah. gelap? Abuna. Pagi. Abuna. Selamat pagi, ya. Gak apa-apa. Yang penting bukan iman kita yang terganggu. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Selamat pagi, Kalau Abuna. semuanya ini segini terganggu nggak masalah. Oke Bapak Ibu sekalian, shalom, selamat pagi. Boleh saya lihat lambaikan tangannya, gestur sukacitanya mana? Kasih jempol. Katakan kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Baik, sangat baik, Kita punya yang baik, sangat baik. teramat baik, selalu baik, selalu baik, selamanya baik. selamanya baik. Namanya siapa? Namanya Yesus Yesus Kristus. Kristus. Betul sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan ya, pagi hari ini saya lihat yang kemarin nggak sempat hadir malah hadir. Ada Ibu Lani. Shalom Ibu Lani, puji Tuhan ya. Sudah bisa nyambung lagi ya. Puji Tuhan. Iya. Ya Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita mau mulai dan mari sama-sama kita sepakat yuk kita berdoa ya Bapak Ibu. Kita berdoa. Apapun dan bagaimanapun keadaan saudara, saya mau mengajak kita sepakat ya. Jadi kalaupun misalnya Anda sedang dalam posisi misalnya lagi mempersiapkan ini Abuna dagangan atau misalnya persiapan perjalanan, sebentar yuk kita diam sebentar, 2 menit atau 3 menit kita sepakat berdoa. Ya, untuk itu mari sama-sama Bapak Ibu yang terkasih kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa, kita pejamkan mata, kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau menjadi seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Yesus, tidak seperti Marta yang masih mengerjakan sesuatu ketika Yesus hadir. Bukankah pertemuan BW ini mengharapkan kehadiran Allah di tengah-tengah kita? Bukankah kita mengharapkan mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita? Bukankah kita merindukan hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita? Jikalau kita merindukan namun kita tidak menyambut hadirat Tuhan, maka bagaimana kita boleh dapat merasakan dan menerima urapan kuasa daripada Roh Kudus? Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita semua yang sepakat berdoa saat ini. Saya mau perkatakan kitalah orang-orang yang akan mengurap, yang akan menerima urapan baru dan menerima kuasa mujizat yang nyata. Yang sakit akan mendapatkan kesembuhan, pemulihan yang sempurna. Yang merawat, yang sakit pun juga diberikan kekuatan yang baru. Dan Tuhan akan jaga dan pelihara sehingga tidak menjadi sakit. Yang bekerja tidak akan menjadi lelah, sebab apa yang dikerjakannya adalah demi
membahagiakan orang-orang terkasih yang ada di kehidupannya, Tuhan pelihara. Sebab pemeliharaan Tuhan nyata bagi orang-orang yang percaya. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami merendahkan diri kami di hadapan tata kasih karunia-Mu untuk memuliakan Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan. Nah, memang di setiap tayangan BW ada yang mungkin tayangannya berbeda. Misalnya ketika Anda menggunakan handphone, Anda harus geser ke kanan atau ke kiri atau ke atas ke bawah, ya. Seperti ini nih, saya menggeser, saya baru tahu ternyata belakang saya pintu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya nggak geser saya nggak kelihatan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa digeser-geser ketika saya ketika saya kelihatan. ketika saya share lirik lagu, lirik pujian, ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya minta perhatiannya untuk bisa boleh kita memuji menyembah Tuhan. Nah, kita juga harus sepakat dalam hal ini. Jangan sampai Bapak Ibu tidak mengikuti. Untuk itu saya akan share pujian ini. Nah, kalau saya belum bisa lagunya bagaimana Abuna? Tidak apa-apa, ikuti aja. Bahkan ketika kita juga belum bisa mengerti apa yang harus kita lakukan dan kerjakan, toh kita juga menjalani, kan? Karena itu yang Tuhan sediakan. Nah, demikian juga di BW ini. Kalau misalnya pujian yang ditayangkan di BW ini tidak ada maksud dan tujuan untuk yang lain kecuali untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nggak ada yang lain. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama naikkan pujian ini, ya. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan
kasih Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kami percaya mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan aman bersamamu, Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu mengalir dan ada kuasa pemulihan dan kuasa kesembuhan terjadi. Ada kuasa damai sejahtera sehingga setiap orang yang mengasihi Engkau, yang hadir pada hari ini, Engkau akan bela secara nyata dan Engkau akan nyatakan sebagai cara-Mu Tuhan, sebagai alat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin. Amin ya Bapak Ibu yang terkasih. Sebentar ini saya kok wajahnya gede bener ya. Ini. Iya. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini. Bentar lu. Apa ini di sini ya? Nih. Ini aja deh. Nah, makasih ya Bu nih. Iya. Ya Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa ya, agak bisa melihat dengan jelas ya. Ini terlalu jelas bahkan karena wajah saya begitu jelas di depan mata Bapak Ibu. Tapi kapan lagi ya Bapak Ibu? Oke. Tapi dengan begini saya jadi dapat satu pembelajaran Bapak Ibu. Ternyata kalau kita makin dekat dengan Tuhan, makin jelas Tuhannya. Betul nggak? Jadi kalau misalnya saudara dan saya itu, mana nih faktor Tuhannya? Nah berarti jangan-jangan kitanya kurang dekat gitu loh. Ya buktinya ini, karena kameranya saya pindahin ke sini, saya pindah device, karena yang biasa saya pakai nggak bisa gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat saya kan, saya seperti di depan mata Bapak Ibu kan, melotot begini kan.
Padahal sebenarnya karena ini dekat sekali ya. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih, jangan dipikirkan ini belakang pintu-pintu apa ya. Pasti ada yang nembak, itu kayak pintu kamar mandi ya, itu pintu kamar Abuna ya. Apapun itu, yang penting biarlah itu menjadi pintu surga suatu saat nanti. Surga bagi yang membutuhkan, Bapak Ibu. Ya, kita mau lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Jangan terdistract sama pintunya ya. Nanti sepanjang BW ngebahas itu pintu apa ya sebenarnya gitu. Oke. Tapi saya percaya Bapak Ibu, saya yakin dan percaya dan bersyukur kalau ada hal-hal biasanya kok BW lancar-lancar saja Abuna. Kok kayak begini Abuna? Wah, disinilah cara Tuhan untuk bekerja, menyatakan bahwa Ia hadir bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau misalnya kita dekat dengan Tuhan, kita mengikuti jalan Tuhan, bukan berarti semuanya harus baik-baik saja. Enggak juga. Sama seperti yang kita pelajari kemarin, kita belajar apa? Tanpa catatan khusus ya. Karena ada banyak orang, emang nggak boleh kalau misalnya saya memberi penawaran? Nggak masalah sih, nggak apa-apa. Tapi kan bukankah lebih baik jikalau ya, bukankah lebih baik jikalau kita mengikuti Tuhan itu, kalau Tuhan begini saya mau gitu ya. Jadi kalau memang nggak mau melayani, nggak usah ancam-ancam Tuhan, maksud saya gitu. Karena kan kebanyakan orang suka begitu. Oke Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya akan beri hidup saya buat Tuhan. Kok enak banget ya? Emang kita siapa? Kalau memang kita itu mau, tapi memang begitu sih ya. Saya lagi ingat-ingat dulu saya gitu nggak ya? Puji Tuhan enggak sih. Saya tidak mengeluarkan kata-kata Tuhan, kalau Tuhan selamatkan saya, luputkan saya mau melayani Tuhan. Enggak sih. Makanya saya setelah bertobat, saya diproses lagi setahun. Habis itu diproses terus gitu. Jadi bukan mentang-mentang habis habis diselamatkan gitu ya, diluputkan dari malapetaka, terus akhirnya janji sama Tuhan gitu kan, karena sudah pokoknya Tuhan, kalau Tuhan selamatkan saya pasti melayani gitu. Enggak gitu sih. Tapi ya sekarang kita nggak bahas itulah. Ya karena peristiwa yang kita baca di 2 Raja pasal 7 ini, terus terang aja sampai di ayat yang kedua aja itu sudah mengandung banyak situasi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau kita ulangi lagi nih di ayat yang pertama 2 Raja-Raja pasal 7 sama ayat yang kedua. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, nih jawab Elisa ya. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Oke, ini mau bahas ini dulu, belum sampai di ayat yang ketiga. Kenapa? Karena ini adalah 2 situasi yang akan ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak kemarin kan saya sempat sampaikan bahwa ada orang yang tipikalnya itu langsung percaya. Ada orang yang memang tipikalnya percaya melihat level orang yang ngomong gitu. Ini levelnya seperti apa nih? Kalau bisa dipercaya ya, kalau levelnya pas kita percayalah, kalau enggak usah dipercaya. Ada beberapa kategori lah seperti itu. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau kita adopsi ke kehidupan kita sehari-hari, sikap ketidakpercayaan kita kepada Tuhan pun terkadang juga suka muncul. Ya. Kita disebut orang percaya, tetapi sikap kita itu penuh dengan ketidakpercayaan. Makanya seperti yang saya sampaikan mengenai orang yang berani mengajukan sebuah penawaran, kalau Tuhan sembuhkan saya mau.
melayani Tuhan, mau ikut Yesus. Padahal sebenarnya kalau yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika selama melayani di dunia ini kan bukan tentang bagaimana dia membuat orang percaya dari mujizat-mujizatnya. Berarti sama aja seperti kita mengajukan sebuah persyaratan. Ya, persyaratan baru diberikan. Padahal syarat-syarat mengikuti Yesus itu adalah membuka hati, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup dengan tuntunan Roh Kudus bersama firman Tuhan sebagai pelita dalam langkah kaki kehidupan dia, orang percaya. Jadi dia membaca firman Tuhan, dia merenungkan di dalam hatinya, merenungkan setiap hari, dan dia melakukannya hari lepas hari, terus menerus. Tetapi sikap yang dilakukan oleh kita secara umum itu biasanya begitu. Dan ini biasanya untuk orang-orang yang ya katakanlah sama sekali belum percaya Yesus, tapi dia sebenarnya sudah menjadi Kristen. Loh, kok sudah menjadi Kristen belum percaya Yesus? Kan orang Kristen belum tentu percaya. Tapi kalau orang percaya udah pasti Kristen. Kalau KTP-nya Kristen, tapi sikap hidupnya tidak penuh dengan ketidakpercayaan. Berapa banyak kita di kehidupan kita mingguan ya, dalam ibadah atau dalam keseharian kita, kita menolak beberapa hal yang Tuhan izinkan untuk bisa kita lakukan. Sama seperti sikap tadi ini yang kepala ajudan perwira ini. Ia meragukan kuasa Tuhan, padahal kan jika Tuhan menghendaki, pastilah dia bisa membuat jendela-jendela di langit. Nah, kenapa dia tidak langsung percaya? Karena dia pun meragukan orang yang diutus oleh Tuhan untuk berkata kepada dia. Makanya dia pun meragukan cara Tuhan. Kira-kira seperti itu. Lalu yang ketiga, kenapa dia meragukan? Dia kan orang pintar. Karena ketika seseorang sudah dipenuhi dan dijajali dengan banyak hikmat, pengertian, dia akan mencoba untuk menyimpulkan keadaan dia ini seperti apa sih. Karena kan saya orang yang sudah diperlengkapi dengan hikmat dan juga pengertian. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu. Makanya di dalam benak perwira raja ini, dia tidak pernah bisa memperkirakan apakah Tuhan mampu mendatangkan persediaan dengan cara yang kalau dikalkulasi ini nggak mungkin. Karena apa Bapak Ibu? Di zaman itu untuk memasukkan sumber makanan, maksudnya untuk memasukkan makanan dan juga semua kebutuhan logistik itu harus melewati beberapa gerbang sampai ke pintu gerbang utama dan masuk ke dalam kota. Nah, bagaimana bisa masuk semua kebutuhan logistik ini? Karena kota itu sedang dikelilingi pasukan yang bermusuhan dan mengepung mereka itu pasukan yang ribuan. Betapa seringnya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen deh. Karena kalau orang percaya, dia tidak akan mengalami keruntuhan iman. Yuk taruh tangan di dada sama-sama. Orang percaya tidak akan mengalami keruntuhan iman. Yes, namanya disebut orang percaya. Berarti yang ada di dalam kehidupan dia adalah kepercayaan, bukan ketidakpercayaan. Nah, kalau kita percaya, seharusnya kita tidak mengizinkan iman itu runtuh dengan cara yang modelnya mirip seperti ini. Iman kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada, hadir misalnya gitu. Tahu bahwa Tuhan dapat bertindak, menyembuhkan saya, menyelamatkan saya, memulihkan rumah tangga saya, memulihkan pekerjaan saya. Tetapi iman yang tahu dan mengertilah Tuhan itu akan bertindak itu
hanya melihat satu cara, Bapak Ibu. Nah, ini yang jadi persoalan. Iman ini tahu ada Tuhan, tahu Tuhan akan bertindak, tetapi dia hanya bisa melihat Tuhan itu bertindak dengan satu cara. Dia menolak untuk percaya bahwa cara yang lain itu bisa ditempuh gitu. Seperti yang dikatakan oleh kepala perwira tadi. Yang namanya persediaan makanan itu datang gak mungkin dari cara membuka jendela surga. Jadi seperti ngomong begini, itu mau udah zaman dulu, zamannya Musa, zaman nenek moyang kita itu turun mana dari surga. Kalau sekarang itu enggak bisa. Kira-kira demikian. Nah, jadi jangan sampai kita terjebak dalam pengertian-pengertian ini yang diajarkan oleh beberapa orang melalui sosial media yang mengatakan Alkitab sudah tidak relevan lagi, perjanjian lama tidak relevan lah, dan kemudian berdebat mengenai yang benar itu perjanjian baru, lalu kemudian ini itu sesat, itu apa. Jangan terjebak di dalam arus itu ya Bapak Ibu sekalian, supaya iman kita tetap bertumbuh. Jangan terjebak dengan semua stigma-stigma negatif yang diluncurkan oleh beberapa tokoh. Oh, gereja yang model kayak begini, pendeta yang model kayak begini, itu sesat. Kalau perlu pakai efek gitu. Itu sesat, sat. Nah, gitu. Ya. Jangan terjebak dalam arus seperti itu. Kita stay aja sederhana seperti ini di BW. Kita renungkan dan kita perlu pikirkan kehidupan kita. Tadi malam mungkin saya semalaman ya, kemarin saya seharian. Saya mohon maaf kepada Bu Juli, ada nggak Bu Juli di sini? Belum bisa buka telepon untuk konseling saya dan Abuni, karena seharian praktis Abuni itu ngurusin saya. Habis saya antar jemput anak, dalam keadaan saya masih ternyata sudah demam tinggi. Tapi ya udahlah, saya cuekin aja. Terus kemudian seperti biasa saya istirahat. Saya masih ngambil handphonenya mama saya, sama istri saya juga, sama Abuni. Di jalan aman-aman aja. Begitu nyampe rumah, pertama demam biasa, lama-lama panasnya dibilang panas banget sampai tinggi banget ya enggak. Tapi dia panasnya tuh membuat tubuh saya tuh nggak enak Bapak Ibu, nggak nyaman. Ya mungkin orang bilang masuk angin, atau misalnya kecapean, atau segala macam. Tapi saya nggak mau fokus di situ. Saya cuma beriman, Tuhan saya percaya apapun yang terjadi malam ini, sampai tadi subuh jam 1:30 saya tetap merasakan bagaimana istri saya itu rajin untuk bangunkan saya, karena katanya baju saya basah. Ya, jadi diganti lagi. Lalu dibaluri dengan minyak, ya. Nggak tahu minyak apa itu, tapi yang pasti bukan minyak goreng Bapak Ibu. Karena tubuh saya penuh dengan minyak. Dalam hati saya pikir, ini bentar lagi kalau dikasih tepung roti, ini jadi ongol-ongol. Jadi pisang molen. Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi saya izinkan dan saya biarkan. Malah saya bilang terima kasih ya, sudah merawat saya. Saya tidak memikirkan, aduh ini sakit apa sih, aduh kenapa. Memang saya memang mengatakan, aduh apa, kok nggak enak gitu loh. Pokoknya ngaco lah gitu, tubuh saya tuh ngaco banget gitu. Dari ujung rambut ujung kaki itu serba salah, nggak ada yang nyamannya sama sekali. Tapi saya nggak memikirkan itu. Saya nggak melihat aduh gimana ya besok itu, enggak. Puji Tuhannya saya enggak. Nah ini yang mau saya saksikan buat Bapak Ibu. Saya tetap percaya bahwa besok tugas saya di BW pasti bisa jalan dan selesai. Jadi kalau saya ada saat ini, ya memang oleh karena begitu intens ya
doa dari mama saya dan ibu saya dan dan mama saya dan istri saya dan juga anak-anak saya, dan juga begitu intensnya istri saya itu selalu melihat dan memperhatikan saya. Dia begitu kreatif Bapak Ibu ya. Apa aja ya, saya pikir segala macam, dari mulai ya itu sampai akhirnya dia minyak ini apa itu dan semua, lalu kemudian dibalurin ini balurin itu, nggak tahu pakai apa, tapi intinya sangat kreatif. Dan saya nggak pusingkan ini pakai apa sih atau enggak. Saya pasrah aja, bukan pasrah, saya berserah penuh ya. Enggak, dia juga nggak mikirkan aduh ini kayak begini gimana nih, enggak. Dan saya pun tidak mengatakan keluar kalimat ke istri saya, aduh besok gimana ya BW. Bisa saja saya ngomong kayak begitu, tapi saya percaya Tuhan tidak akan mungkin mempermalukan dan juga tidak akan mungkin meninggalkan saya. Saya tidak meragukan bagaimana istri saya itu merawat saya, karena saya anggap itu utusan Tuhan. Jadi tadi malam tuh saya cuma fokus kepada Tuhan sedang mengutus istri saya untuk merawat saya. Nah, untuk memikirkan dia sebagai utusan Tuhan ini kan gak semuanya bisa Bapak Ibu. Apalagi kalau suami istri sering konflik misalnya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan berarti kehidupan baik-baik saja itu baru bisa kita melihat istri sebagai penolong, utusan Tuhan. Enggak, justru tantangannya adalah ketika kita sparring partner dengan pasangan kita, masih mampu enggak kita menganggap dia sebagai utusan? Karena apa? Karena seringkali kita selalu mengingat keburukan dia. Makanya kalau kita punya sesuatu, jangan pernah diomongin. Kejelekan pasangan, kejelekan mertua menantu tidak usah diomongin. Supaya apa? Supaya kita tidak menjilat ludah kita sendiri. Jadi saya cuma melihat cara Tuhan mengutus istri saya dan memperhatikan dan merawat. Saya bisa merasakan betapa hangat kasih Bapa di dalam apa yang dilakukan oleh istri saya ini ya. Sehingga ketika saya percaya, jadi saya tidak menyanyikan, ini pakai minyak apa nih? Emang kamu siapa sih? Emang kamu perawat atau apa? Enggak, pokoknya saya percaya apa yang dia kasih, apa yang dia gunakan, diterapkan di diri saya. Semalaman saya percaya. Ganti baju, apa ini, kasih ini, dibalurin lagi apa semua. Sehingga saya ada di sini. Nah, ini yang mau saya bagi. Kita Kristen, yang ada di dalam diri kita itu harus kepercayaan, bukan ketidakpercayaan. Jadi kalau secara holistik keseluruhan, nih petugas ajudan perwira raja ini menggambarkan perilaku orang yang tidak percaya. Karena apa? Ketidakpercayaan itu akan menimbulkan seseorang ini berani mempertanyakan kebenaran janji Tuhan. Benar gak sih janji Tuhan? Kita ngomong kayak gitu aja, itu kita sudah gak percaya. Ketidakpercayaan itu ada di dalam mulut dan di dalam hati kita. Makanya saya bilang kan, kalau kita itu ikut Tuhan, melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan, jadi misalnya bertobat atau apa, akan jauh lebih baik, bukan karena catatan khusus ya. Karena bagaimana nanti ketika dengan orang-orang yang di luar sana, oh berarti Tuhan Yesus itu harus diancam dulu supaya orang tuh bisa percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sebagai orang Kristen loh harus ada kepercayaan. Lain dengan yang belum percaya, oke. Tapi kalau kita sudah sebagai Kristen, cuman kita masih Kristen yang belum taat gitu, kita harus mengakui, Tuhan saya tahu saya tidak taat, ampuni saya Tuhan. Jadi bukan Tuhan, kalau Tuhan mau saya mau melayani Tuhan, Tuhan sembuhkan saya baru nanti akan saya percaya. Padahal dia sudah Kristen gitu loh. Nah ini harus diajarkan ke anak-anak kita. Jangan seperti itu. Ketidakpercayaan itu akan membuat kita berani nanya. Kata siapa? Kamu dengar itu dari mana? Itu karena apa? Orang tidak percaya.
jangan kita terapkan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketidakpercayaan itu akan membuat seseorang berani mengatakan begini, ini kan baru ini kan baru, jadi nggak mungkin ini benar, belum tentu benar. Ya, kalau kita terapkan dalam konteks filterisasi untuk atau menyaring untuk kehidupan kita, informasi dan lain sebagainya yang secara dunia oke lah, dalam pekerjaan itu bisa diterapkan. Tapi kalau kita dengan Tuhan itu loh, yang saya maksud adalah sikap dan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan menyatakan sesuatu yang baru, jangan pernah mengatakan, ini kan bukan sesuatu yang benar ini, karena ini kan baru ini. Tuhan nggak mungkin mengatakan melakukan hal ini. Makanya supaya kita itu tidak terjebak dengan perasaan karena ada situasi yang mendadak tiba-tiba, itu tidak mungkin benar, ini kayaknya bukan dari Tuhan. Bahkan yang paling parah kalau iman kita sudah mulai rontok adalah kita akan mulai muncul ketidakpercayaan dengan skala yang lebih besar. Yaitu apa? Udah deh, gak ada cara lain untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang akhirnya membuat orang putus asa, bunuh diri dan lain sebagainya, atau melakukan satu tindakan yang tidak pantas. Karena apa? Udah nggak ada cara lain, sekalian aja deh. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita Kristen, kita harus percaya karena kita disebut orang percaya, dan isi dari hidup kita harus kepercayaan. Jangan ada lagi ketidakpercayaan. Amin Bapak Ibu. Caranya apa? Fokusnya jangan, gimana ya nanti besok. Kan besok, kesusahan sehari, firman Tuhan katakan cukup untuk sehari. Dan saya tuh lagi susah di sehari semalam tadi. Jadi ya sudah, saya tetap berserah penuh sama Tuhan. Saya gak mikirkan besok kayak gimana, tapi saya percaya Tuhan gak akan mungkin tinggalkan kami, tinggalkan kita. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, simple ini, sederhana kok. Jadi siapa bilang perjanjian lama udah gak relevan? Ya, makanya Bapak Ibu hati-hati, karena menjelang kedatangan Tuhan Yesus kan firman Tuhan katakan ada banyak pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu dan sebagainya. Mereka tidak menghiraukan lagi hati nurani mereka. Mereka lebih untuk memperhitungkan dan mempersoalkan apa yang bisa dipersoalkan oleh mereka. Tetapi persoalan kita adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Amin. BW ini biarlah menjadi satu pengingat alarm. Tadi Bapak Ibu sempat dengar ya bunyi tenonenot gitu ya di handphone saya. Jadi saya pasang alarm itu harusnya kan 3.25. Ternyata 4.25. Maklum semalam pala udah miring-miring kanan miring kiri ini. Ini pala kalau udah bisa jadi balon udara dulu makin gede Bapak Ibu. Kepala saya sampai lihat pala saya kecil, kok berasanya kayak ada balon udara di ke atas kepala saya gitu. Jadi makanya begitu ngelihat angkanya jadi salah gitu ya. Bunyi pada saat doa. Tapi saya dapat impresi begini. Berarti Bapak Ibu, kalau kita perbaiki kehidupan kita dan hubungan kita dengan Tuhan terlambat, itu kayak alarm yang telat datangnya. Saatnya nggak tepat. Ya saya berdoa BW ini bisa menjadi alarm yang tepat untuk membangunkan saudara. Supaya setiap suami bisa jadi minimal seperti saya lah. Maksudnya apa? Pada saat istri lagi merawat, nggak usah diingat-ingat masa-masa pacekliknya, masa-masa kemaraunya. Lihat bagaimana dia mengurus saya. Itu ketika suami merawat istri juga sama. Jangan diingat masa-masa kemaraunya, masa-masa penjajahannya, ketika dijajah rasa cemburu, ketika dijajah rasa ketidakpercayaan dan keraguan, kekecewaan ya. Jangan suami lagi merawat istri lalu istri bilang, "Ngapain lu rawat gua? Udah biarin gua mati aja. Lu rawat aja cewek-cewek yang di sono sana, enggak usah, jangan rawat gua lu." Gitu. Jangan kayak begitu ya Bapak Ibu ya.
Kita harus sama-sama bisa saling merawat dan percaya satu sama lain. Jadilah pribadi yang memiliki kepercayaan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Sama seperti halnya kami percaya bahwa Bapak Ibu tetap setia mengikuti jalan Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Coba kasih senyum dong. Kalau Bapak Ibu nggak senyum tuh berasanya kayak marah sama saya gitu. Ini Bapak Ibu kayaknya tersinggung sama saya nih kayaknya. Saking seriusnya kan mau begini gitu ya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu lagi fokus ya. Oke. Iya ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu. Mari kita harus introspeksi diri. Kita jangan lagi melihat sekarang nih besok gimana ya, enggak usah. Sudah, kalau yang namanya orang percaya, ikuti semua hari ini, kesusahan hari ini, besok Tuhan akan bekerja. Saya mau perkatakan, Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa. Saya mau perkatakan, kalau Tuhan Yesus bekerja begitu luar biasa, dan Dia mengutus seseorang yaitu istri saya untuk menolong saya dan merawat saya semalaman, dan akhirnya memastikan kami mampu untuk hadir di BW ini. Demikian juga Tuhan yang sama akan melakukan kepada Anda Bapak Ibu sekalian. Tangannya akan bekerja dan Dia akan mengutus orang yang benar dan tepat untuk menolong saudara. Apapun keadaanmu saat ini, entah sakit, entah dalam pergumulan, persoalan, hubungan atau pergumulan finansial, Tuhan akan kirimkan. Dan biarlah engkau tidak memikirkan, aduh besok bagaimana, sekarang begini, tidak. Tetapi engkau meletakkan kepercayaanmu kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup membuka tingkap-tingkap langit, bahwa Tuhan sanggup untuk bertindak dan bekerja. Bahkan 5 menit terakhir pun Tuhan akan bela kita. Sehingga engkau pun akan melihat bagaimana di waktu selanjutnya engkau sampai dan engkau menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Engkau menggenapi apa yang harus digenapi. Dan biarlah damai sejahtera Allah tetap tinggal di dalam kehidupanmu. Jadilah orang Kristen yang penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan. Singkirkan ketidakpercayaan kita, agar kita boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja dan hasilnya kita terima dan kita rasakan. Kita tidak lagi memusingkan keadaan dan bagaimana cara Tuhan bekerja. Ini dahsyat. Ini luar biasa. Dengan ini iman kita tidak akan runtuh. Dengan ini iman kita akan semakin bertumbuh. Sama seperti halnya pengharapan dan juga keinginan Bapak Ibu semua. Tuhan akan bela. Tuhan akan menjawab seruan doamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Obi yang ada di Bandung. Kalau Bu Mimi dan Pak Ogi sempat ke Bandung dan mungkin nanti akan ke Bandung lagi, Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Dan untuk anak-anak yang mungkin ada kegiatan sekolah, kegiatan menuju ke luar kota, Tuhan boleh jaga dan pelihara perjalanan mereka sampai di tempat dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Karena ini adalah masa di mana setiap sekolah punya study tour, punya jadwal. Tuhan boleh titipkan, kami titipkan anak-anak ke dalam tangan Tuhan supaya tetap aman dan terpelihara, terlindungi dari segala mara bahaya. Untuk setiap orang tua tetap semangat, sekalipun lanjut usia, tetapi bukan berarti Tuhan tidak bela. Tuhan tetap bela, karena sampai masa usia tuamu, Tuhan bilang, aku tetap menggendong engkau. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk yang sedang dalam keadaan pemulihan atau program hamil atau sedang perawatan di rumah sakit. Tuhan jaga dan Tuhan berkati setiap obat-obatan dan setiap perawatan medis. Itu semua akan menjadi cara Tuhan. Kami tidak akan memusingkan caramu bagaimana bekerja, tapi kami percaya kalau engkau bekerja pasti mendatangkan mukjizat dan kebaikan dan kesembuhan dan pemulihan. Sama seperti halnya ketika hari ini, berkatilah istri hamba Tuhan yang sudah Tuhan pakai sebagai utusanmu. Berkati anak-anak hamba dan ibu hamba juga yang sudah mendukung dan juga mendoakan. Berkati setiap
penolong-penolong yang ada di dalam kehidupan kami. Biarlah suami saling memberkati istri, istri saling memberkati suami, orang tua saling memberkati anak, anak saling memberkati orang tua, mertua saling memberkati menantu, menantu juga saling memberkati mertua. Maka setiap orang yang ada di dalam kehidupan yang seperti ini adalah orang-orang yang hanya memiliki kepercayaan kepada Tuhan, dan orang-orang inilah yang hanya melihat bagaimana Allah bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Sama seperti halnya bagaimana cara Tuhan memberkati kami dan memperlengkapi kami. Caramu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami semakin dekat, melekat erat dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, engkau yang percaya, terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus. Cara Tuhan bekerja di dalam hidupmu akan semakin Tuhan nyatakan, dan engkau akan menjadi saksi-saksi Kristus kemanapun engkau pergi. Karena engkau semakin hari, setiap hari engkau melihat kebaikan Tuhan, dan berkat yang berkelimpahan ini akan dicurahkan, dilimpahkan kepadamu, dan engkau tidak akan pernah meragukan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan biarlah engkau juga akan menjadi saksi Tuhan untuk menyatakan bahwa ketika tidak ada jalan keluar, ada Yesus Kristus sebagai jalan keluar. Ada Tuhan Yesus yang akan memberkati kita, sama seperti Ia yang memberkati saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu masa depan yang penuh harapan, untuk memberimu jalan keluar. Terimalah berkat damai sejahtera dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima, sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Terima Abuna. kasih ya Buna. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Abuna. Semakin sehat ya Bunda ya. Untuk Abuni juga dan kita semuanya. Kasih Shalom Abuna. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Tuhan Yesus Abuna, memberkati kita Abuni, semua. Hillary, semuanya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga Ibu Aca. Iya. Tuhan Yesus memberkati kesehatan semua. Abuna cepat sembuh ya. Amin. Iya. Abuna. Boleh cepat sembuh Abuna. Aman, Bapak Ibu, aman ya. Sehat. Aman ya. Yang penting kita harus tetap semangat. Jangan kasih kendor. Jadi sampai jumpa besok pagi lagi. Oke. Bapak Ibu, hati-hati di jalan. Terima kasih Abuni. Terima Dan kasih tetap Abuna segar, Abuni. ya. Tuhan berkati. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Maaf kalau ada ketidaknyamanannya karena faktor teknis, tetapi ini faktor teknis ya, kendala-kendala biasa. Karena kita orang-orang percaya, kita dipersiapkan untuk perkara-perkara yang luar biasa. Jadi hal kayak begini tidak akan mengganggu. Baik Bapak Ibu, betul ya Bapak Ibu ya. Yang penting kita ketemu, firman Tuhan disampaikan, kita belajar firman Tuhan, kita terapkan, dan kita berkemenangan. Besok kita ketemu lagi deh. Oke? Tuhan berkati Bapak Ibu yang terkasih. Semangat ya untuk Pak Mardani, untuk Ibu Leli, Ibu Risma, Bu Nancy dan Pak Jusman, untuk Ibu Sinai, Ibu Lani dan juga Bu Rika, Bu Femi, Ibu Lingga, Pak Yosep, dan juga Abuni, dan juga Ibu Diana pasti ada di sana, Bu Sekar, dan juga Bu Yani, Ibu Acen, Ibu Dora Gunawan. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kelihatan sampai bagian hidung. Tuhan Yesus memberkati, mantap jiwa. Juga untuk Ibu Mimi, hati-hati di jalan yang mau ke Bandung. Juga untuk Galaxy Tab A, juga Ibu Heriana, Bapak Henry Gunawan. Ya, satu lagi siapa ini? Oh, I see. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa besok ya. Dadah. Bye. Bye. Abuna, Abuni, sehat-sehat. Terima kasih Bu Remi. Izin pamit ya. Terima kasih. Oke, dadah. Ini Beleli semuanya ya. Makasih banyak. Tuhan memberkati.